Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16. Membuka kenangan. Sebuah ciuman mendarat mulus di rahang berbulu halus itu. Jangan marah ya, Susi memasang senyum manisnya. Kenapa nyiumnya di situ? Yang benar saja ini, kita kan lagi di keramaian, gemas Susi, seraya mengeratkan giginya. Ya udah, yuk pulang. Suara gegap gempita musik di lantai disko membuat dada ikut berdentum. Para eksekutif muda melantai bersama partner mereka. Rata mereka adalah workaholic, bekerja keras dengan gila demi uang hingga stres. Lalu mereka membuang uang ke klub malam atau diskotik demi melepas penat dan stres mereka. Sungguh ironi yang membagongkan, bukan? Gelut macam cacing yang kelojotan ketika ditabur garam. Bau minuman beralkohol merebak dari sudut ke sudut. Bahkan, beberapa sudut nampak berkabut karena kepulan asap dari batangan rokok yang mengepul. Adegan seronok dari beberapa pasangan adalah pemandangan yang lazim dan lumrah di tempat seperti ini. Beth, kenapa semua cewek cakep ngumpul di tempat Lucy? Protes Joy, yang tengah membuka kuaci merek kebo dengan gigi depannya. Mana ku tahu, cuek Better yang asik menghabiskan pisang bakar coklat keju pesanannya. Gara Joy dan Walls yang mengajaknya ketemuan dadakan, dirinya jadi tak sempat makan malam. Protes dong, Om sama Abang Juna, saran Walls yang sedari tadi tengah mengincar seorang wanita di ujung sana. Di mana wanita itu tengah sendirian dan hampir mabuk. Better tak bisa menolak ketika Joy dan Walls yang serumpun ini alias serupa tapi tak sama. Mengajaknya pergi ke tempat yang terkutuk ini, meskipun dirinya tidaklah suci dan sebening embun pagi. Akan tetapi, dia tak suka tempat bising macam begini. Better lebih suka melepas penatnya dengan beradu di area balap liar ataupun arena kickboxing. Bermain wanita cukup pada masa lalunya saja, di usianya yang segini sudah bukan waktunya main-main. Ia harus mulai memikirkan penerus dirinya di masa depan. Jangan kebanyak goyang ngebor Walls, kau itu masih muda memang gagah. Tapi nanti tuamu kau akan bobrok. Karena getahmu telah habis, ujar Better memperingati bocah badung itu. Ah, kau iri saja Paman Bet. Lagi pula, memangnya kau yakin kalau usiamu bakalan sampai tua? Senanglah selagi kau hidup Paman, nikmati masa jayamu. Gunakan ketampananmu sebelum karatan nanti. Lalu Walls pun tergelak setelah melibas abis nasihat dari anak buah abang sepupunya itu. Bet, kau hanya buang tenaga. Bos saja menyerah menasehati bocah badung ini. Joy melempar kacang dan itu tepat sekali masuk ke dalam mulut Walls yang sedang terbuka karena tergelak. Kau, Joy, kalau anak orang mati bagaimana? Gak lucu kan masuk berita, mati karena keselak kacang? Kelakar Beth yang puas sekali melihat wajah Walls yang memerah. Nih, minum, aku mah baik, chill, ledeknya lagi, sambil menyerahkan botol yang berisi air mineral. Dasar Om jahat kalian. Bukannya menjagaku, malah ingin membuatku celaka.
ketus Walls menggerutu. Membuat dua pria dewasa yang disebut Om olehnya itu tertawa terbahak-bahak. Wajah polosmu lucu sekali, nak, tawa Joy dengan kencang bahkan bahunya sampai terguncang. Halo, sapa dua orang wanita cantik berpakaian kurang bahan dengan lekuk tubuh yang mencuat menggoda. Membangkitkan gelora pria yang tengah panas karena minuman beralkohol. Minuman yang telah membakar tenggorokan serta nafsu mereka. Wah, gak dicari datang sendiri. Kemarilah, panggil Joy antusias. Sepasang mata nakalnya tengah memindai dari atas hingga bawah tubuh wanita di hadapannya. Lumayan nih, cemilan, batin Joy. Kau terlalu tua untukku, tolak Walls, ketika tangan wanita yang satunya lagi mendarat mulus di bahunya, serta memainkan rahang halusnya. Setelah mendapat penolakan darinya, wanita itu hendak beralih mendekati Better. Namun, belum sampai pada niatnya, lambaian tangan pria cuek itu telah memupuskan harapannya. Wanita itu pun berlalu dengan wajah kecut bin masam, macam asinan buah kemarin. Kita di sini untuk membahas apa yang seharusnya kita bahas. Bukan mencari asahan untuk pedang tumpul kalian, sarkas Better yang jengah akan aksi keduanya. Joy yang sesekali mencumbui wanita seksi di atas pangkuannya. Lalu Walls yang nampak sedang melancarkan modusnya pada wanita setengah teler itu. Ya udah, kuiloh bahas. Sambilan juga bisa, iya kan sweetie? Joy mengerling nakal kemudian mengecup bahu terbuka wanita di atas pangkuannya. Sialan kau, Joy. Mana bisa fokus begitu? Better pun melempar kaleng bir kosong, hingga mendarat di kepala asisten mesum, Joy. Sialan kau, Bet, umpatnya, seraya mengaduh. Kau juga Walls, hentikan aksimu itu, titah Better, pada bocah badung yang tengah melempar jurus rayuannya. Haish, Om Better sungguh tak asik kau, tukas Walls, sebal. Karena jurusnya sebentar lagi mengenai sasaran, pada gadis pribumi yang belum pernah ia rasakan. Sebentar ya, sweetheart, tunggu aku, kita berpesta nanti. Oke, pesan Walls pada gadis berwajah layu itu. Namun, kecantikan tidaklah pudar meskipun tengah mabuk. Gadis itu tersenyum seraya menaikkan kedua jempolnya. Kau tunggulah aku di depan bartender, nanti kita melantai setelah ini. Joy mencium punggung tangan wanita berpakaian mini tersebut. Di mana bagian atasnya terlalu merosot ke bawah, dan bagian bawahnya terlalu naik ke atas. Ceka, banyak gaya, decak Better yang pusing dengan kelakuan dua kawannya itu. Yang mana satunya bocah badung, satunya lagi bocah tua nakal. Tuan Arjuna ingin menarik sahamnya kembali, namun si Seno Melehoi itu berniat mempertahankannya. Bahkan ia beralasan bahwa perbuatan kami melanggar kode etik pebisnis. Jelas Better memulai sesi rapat mereka. Tentu saja si Melehoi itu takut anfal. Karena itu dirinya beralibi seperti itu, timpal Joy dengan mimik muka serius kali ini. Walls, apa kau sudah menemukan siapa yang meretas sistem mereka? Tanya Joy pada pemuda dengan cengiran menyebalkan itu. Karena Walls masih saja bermain mata dengan gadis yang tadi. Aku salah, telah menuruti permintaan kalian. Sesal Better dengan gelengan kepala melihat kelakuan Walls.
Iya, Om. Serius deh sekarang, beneran. Katakan apa yang telah kau temukan. Better menatap serius si bocah badung. Sistem peretas mereka cukup canggih, dan aku butuh semalaman mengurai kode aneh bin abstrak itu. Sebuah kode yang mirip dengan yang digunakan oleh militer Rusia. Sewaktu aku hak sistem si Don King Kong. Sistemnya mirip NASA. Apakah mereka orang yang sama? Si peretas itu, Heran bin Kederwals? Tapi jangan khawatir, omku sekalian. Si cerdik ini telah mengamankan sistem kita. Dengan sistem yang tak pernah dibayangkan oleh organisasi itu sebelumnya, Walls menaik, turunkan alisnya bangga. Kalau saja mode sistemku ini kujual untuk sistem militer, pasti aku untung banyak dan kaya. Lalu si bocah badung itu tergelak. Kau jual saja sana, tantang Better, jengah dengan gaya tengal bin tengil si Walls. Lalu siapa yang akan melindungi abang perkasaku? Walls menepuk dadanya. Sudahlah, lanjutkan informasinya. Joy melempari Walls dengan kulit kuaci dan kacang. Kita harus mengirim mata ke wilayah mereka. Aku mencoba menyadap sistem tapi sulit sekali. Aku harus melakukannya secara manual. Karena itu, aku telah membuat alat ini. Walls menunjukkan sebuah benda sebesar kancing dan bros. Alat penyadap, kau keren Walls bisa membuat benda secanggih itu, puji Joy, yang kagum melihat benda kecil di tangannya itu. Sudah kubilangkan bahwa aku hebat. Walls kembali membanggakan dirinya dengan membusungkan dada. Bocah narsis, celetuk Better. Hei, Bet, seru Joy, dengan sepasang matanya yang membola. Apa? Heran Better dengan mode tegang. Pucuk dicinta sasaran di depan mata, Joy memasang senyum menyeringai. Katakan yang jelas cepat, hardik Better, geram. Tengok ke arah jam 1 siang, saran Joy. Lalu pria cuek dengan alis hitam tebal itu menoleh ke arah yang diberitahu oleh pria maskulin dan parlente, Joe. Jelita, Don Domino, kedua mata Better mendelik, yang kemudian disusul senyum miring. Ia pun menoleh ke arah Joy dengan tatapan penuh arti. Lalu keduanya menatap ke arah Walls bersamaan, dengan senyum miring tercetak di bibir keduanya. Hei, kenapa Om dan Paman melihatku seperti itu? Heran Walls, seraya meletakkan kedua tangan di depan dadanya, seperti tengah menutupi auratnya saja. Kenapa memukulku? Pekiknya tak terima. Makanya jangan mikir macem, kesal Joe. Mana ada, cuma semacam juga, sahut Walls yang kembali mendapat pukulan di bahunya. Seriuslah, seru Better, dirinya benar gemas dengan bocah satu ini. Sekarang kami akan memberikan misi terhebat untukmu, ucap Joy pada pemuda tengil itu. Kau lihat komodo tua di sebelah wanita seksi itu. Dialah yang kau panggil Don King Kong. Jelas Joy, Walls pun sampai melongo dibuatnya. Tugasmu, dekati wanita itu lalu pasang alat penyadapmu pada tubuh Don. Berlagaklah macam pemuda mabuk hingga kau dapat mendekati mereka. Titah Better sambil merangkul bahu Walls. Jadi begitu rupanya si kadal burik itu, tidak buruk, pantas saja masih berlagak.
cebik Walls. Tapi, kurasa akan sulit jika menempel di tubuh pria tua itu. Kau lihat, dirinya begitu dijaga ketat, kilah Walls. Lebih mudah bila aku menempel di bagian tubuh tante itu, sambungnya dengan senyum smirk. Seketika Joy dan Better bergidik sambil menatap Walls. Apa ada yang salah dengan rencanaku? Herannya. Joy dan Better serentak menggeleng. Lebih baik Walls tidak tahu, pikir mereka. Tunggu dulu, kenapa harus aku? Kenapa tidak om atau paman saja? Kalian juga kan ahli. Lagi pula, wanita itu kan seumuran dengan kalian. Heran Walls mulai menyadari. Wanita itu telah mengenali kami, lalu bagaimana kami bisa mendekatinya? Lagi pula, ringis Joy, menghentikan katanya, tepat ketika seseorang menginjak kakinya. Lagi pula apa? Memang wanita itu siapa? Cecar Walls. Sepertinya tidak akan mudah memperdayai bocah badung ini. Lagi pula wanita itu suka yang tua dan yang lebih muda, tidak suka yang seumuran. Dusta Joy, mengarang bebas. Wanita yang aneh, gumam Walls sambil memperhatikan jelita dari kejauhan. Ketika wanita itu menggeser dirinya dari si pria tua Don Domino, maka si bocah badung mulai beraksi. Tuh, kayaknya dia mau ke toilet, tunjuk Joy. Baiklah, Walls pun berlalu, menyelinap di antara kerumunan pasangan yang tengah berjoget ria di lantai dansa. Bahkan, Walls sesekali ikut berputar dan bergoyang. Seandainya dia tahu bahwa wanita itulah penyebab abangnya menjadi seperti saat ini. Tukas Better menatap ke arah di mana mafia tua itu berpesta. Apa si komodo tua selalu membawa anak buah sebanyak itu? Tunjuk Joy dengan gerakan matanya pada Better. Karena Don Domino dikelilingi oleh beberapa pria berbadan tinggi besar dengan pakaian preman. Sepertinya, ada yang tidak beres, curiga Better merasakan keanehan di sekitarnya. Aku akan menghubungi seseorang untuk berjaga. Jaga, Better mengeluarkan ponselnya, lalu menekan menggeser sebuah nama. Halo, Pak, panggilan tegas dari seorang perempuan terdengar di seberang telepon. Nah, datanglah bersama beberapa orangmu. Aku akan kirim lokasi saat ini. Titah Better pada asistennya. Seorang wanita 30 tahun yang pernah belajar militer, sehingga Milna memiliki ilmu bela diri yang mumpuni. Memang, Arjuna menyiapkan anak buahnya bukan hanya pandai dalam bidang manajemen bisnis saja. Namun, juga harus memiliki basic ilmu bela diri dan mampu menggunakan senjata tajam atau senjata api. Karena, musuh pengusaha itu tidak selalu berdasi dan bermain rapi. Kebanyakan dari mereka akan menghalalkan segala cara untuk melibas lawan bisnisnya. Kerjasama antar pengusaha dengan para mafia, bandit atau gangster merupakan rahasia umum. Bahkan, ada yang lebih ekstrim dari itu semua. Ketika para makhluk kasat mata ini menjalin kerjasama dengan yang tak kasat mata. Akan lebih susah lagi melawan yang bermain halus seperti ini. Karena senjata api dan senjata tajam tidak akan berarti. Ilmu bela diri setinggi apapun akan tersapu bagai debu. Baik, Pak. Saya akan menyiapkan 4 personil, sahut Milna, yang saat ini sebenarnya tengah menikmati mie rebus panas.
Sekejap sambungan pun diputuskan. Wanita single dengan rambut pendek macam pria ini kembali mendudukkan bokongnya di kursi. Hai, malam akhir pekan pun ada tugas dadakan, gumamnya, seraya memasukkan mie panas itu dengan cepat ke dalam mulutnya. Sambil makan tangannya sambil mengetik pesan kepada anak buahnya yang terpantau sebagai preman jalanan. Gerombolan preman yang pernah ditolong olehnya, sehingga mereka menjadi pengikut setianya dikala Milna membutuhkan bantuan mereka. Kebetulan, Milna dan Better pernah bergabung dengan klan Toyobo, sehingga Milna tidak kaget dengan pekerjaannya ini. Sementara itu, Walls tengah memantau pergerakan Jelita. Dari gesturnya saja bocah ini bisa tahu kalau wanita itu mudah terpesona dengan laki-laki perkasa. Dengan senyum smirknya, bocah badung itu mulai melancarkan aksinya. Jelita yang berjalan buru sambil menunduk, dikejutkan oleh gerakan seseorang yang menabraknya. Seketika matanya membola, ketika sebuah lengan kekar menyanggah tubuhnya, dengan cara melingkar di pinggang berisinya. Sial, wanita ini tengah berbadan dua, batin, Walls mengumpat di dalam hatinya. Terima kasih, Tuan, ucapnya lembut dengan wajah menggoda. Lain kali, berhati-hatilah. Kakak cantik, puji Walls, seraya merapikan rambut yang menjuntai ke depan wajah Jelita. Aku setua itu kah? Tidak, hanya saja aku yang terlalu muda, kilah Walls. Jelas sekali, kau masih sangat imut, ucap Jelita dengan penekanan pada kata yang terakhir. Mungkin wajahku bisa dibilang begitu, tapi tidak dengan alat tempurku, bisik Walls pada Jelita. Membuat wanita itu mendelikkan matanya dengan diiringi senyum sensual setelahnya. Apa kau menggodaku? Tanya Jelita, seraya menggigit bibir bawahnya. Wanita murahan, kau yang menggodaku. Sialan. Walls melepaskan perlahan rangkulannya. Entah kenapa tiba ia menjadi muak dengan wanita ini. Karena keadaannya yang tengah mengandung. Tapi, masih saja hunting pemuas kasurnya. Meskipun aku bocah badung, tapi juga pilih kali. Aku harus pergi. Lebih berhati-hatilah, jaga kandungan murah dengan baik. Setelah mengatakannya, Walls pun berlalu dengan gaya. Berondong mantap, celetuk Jelita, dengan senyum penuh arti. Sayang, dia sepertinya tak menyukai anak bayi. Karena, itu dirinya tak ingin menyentuhku, monolognya. Lalu, Jelita pun mengibaskan rambutnya dan kembali melangkah dengan elegan. Tanpa disadarinya, ada sebuah alat penyadap yang dipasang pada belakang giwangnya. Maaf, Don, aku meninggalkanmu terlalu lama di toilet. Jelita menyisipkan ciuman pada kaping telinga komodo tua itu. Namun, Don tak bergeming. Kalian, geledah dia, titahnya pada dua pengawal berbadan besar di sebelahnya itu. Apa maksudmu, Don? Tunggu, kalian jangan mendekat. Enak saja ingin meraba tubuhku seenaknya. Jerit Jelita menghentikan pergerakan dua pria itu yang hendak maju mendekatinya. Jelaskan apa ini, Don, hardiknya pada pria parubaya yang asik menerima setiap sentuhan dari tiga wanita bayarannya. Lagi pula, untuk apa kau memanggil mereka? Bukankah hanya kita yang akan bersenang-senang?
Jelita benar kesal, baru saja ditinggal beberapa menit. Mafia bau tanah ini sudah berulah. Siapa bilang ini pesta untuk kita berdua saja? Siapa kau bisa mengaturku? Ucap Don datar, tanpa sedikit pun menatap ke arah Jelita. Jeff, kau saja yang memeriksanya. Baik, Don, pria yang disebut pun segera bangkit dari duduknya. Pria berwajah bule dengan sorot mata tajam mengiris itu dengan cepat meraba setiap inci ragam molek itu. Sialan kau. Jeff membalas tamparan Jelita dengan keras, hingga wanita itu terjengkang ke atas sofa. Sial, aku bisa celaka kalau di sini terus. Kandunganku terancam. Batin Jelita, dirinya sadar bahwa Don mulai bosan padanya. Setelah keuntungan begitu banyak ia berikan terhadap tua bangka itu, kini dirinya hendak dihempaskan begitu saja. Bagus, Don, setelah apa yang kulakukan padamu, kau biarkan anak buah keparatmu itu memukulku? Teriak Jelita histeris, dirinya teramat kesal atas perlakuan Domino. Padahal tadi, ketika mereka janjian, Don Domino masih bersikap biasa. Kenapa, sekarang dirinya jadi seakan tak berguna? Apa yang kau temukan, Jeff? Seru Don tak sabar. Wanita itu menamparku, aku belum memeriksa rambutnya. Jeff kembali mendekati Jelita. Pria itu bahkan menarik rambut pirang wanita yang tengah hamil itu. Lepaskan aku brengsek, Jelita memukul lengan kekar Jeff yang menjambak dan menyibak rambutnya kasar. Hingga jemarinya berhenti pada sebelah telinga Jelita. Don mendengus kasar seraya menepis sentuhan dari para wanita bayarannya. Om, kita ketahuan, Sid. Damn it, mereka kesini. Komodo tua itu, sudah sadar kehadiran kita sejak tadi ternyata. 3 serangkai meningkatkan kewaspadaan mereka. Tidak disangka, ternyata Don Domino telah meretas sistem CCTV kelam malam ini. Pantas saja pria bule yang bernama Jeff itu, sejak tadi serius di depan tabletnya. Sial banget kalau gitu, mana udah bikin skenario seapik itu. Udah keluar duit juga buat bayar pria pura mabuk tadi. Dengus Walls, kesal. Aksinya sia saja ternyata. Apa mereka sengaja menghampiri kita, Bet? Maksudku, mereka mencium gerakan kita. Gusar Joy, terlihat dari caranya meremas kepalan tangannya sendiri. Bukannya mereka takut, hanya saja mereka tak sampai memikirkan ini semua. Don King, Kong benar ngajak perang sepertinya, itulah yang ada di pikiran 3 serangkai itu. Anak buah Domino menghampiri meja ketiganya, kemudian menendang meja hingga terbalik. Semua yang berada di atas meja pun berserakan dan pecah berantakan. Beraninya kalian mencari masalah denganku? Hah, Hardik Domino, suaranya menggelegar memecah dentuman musik di kelam tersebut. Beri anak ingusan itu pelajaran, tapi simpan senjata kalian, ucap Domino kepada anak buahnya, kurang lebih jumlah mereka 8 orang. Mendengar suara ribut perkelahian, sekejap gegap gempita musik dari sang DJ pun berhenti. Berganti dengan suara gedebak, gedebuk serta lengkingan teriakan. Ketika sebuah wajah gahar menghantam meja bar, di mana di atasnya berbaris botol minuman beralkohol serta gelas kaca.
Sesosok raga terlempar ke atas meja, hingga benda itu terbelah menjadi dua bagian. Teriakan dari para wanita penjajah tubuh maupun para waitress kembali terdengar. Ketika, lagi sebuah raga besar, terpental menghantam bar. Menyapu apapun yang berserak di atas meja tersebut. Seketika pria itu mengambil sebuah botol vodka di dekat kepalanya, lalu melempar ke arah pria berambut kuncir yang sudah menghajarnya. Better menangkis botol tersebut dengan tendangannya, hingga benda itu menabrak dinding di atas kepala seorang bartender. Botol berikut isinya pecah berantakan. Sang pemilik klam tersebut terlihat memegangi erat kepalanya. Dari belakang pintu ruangan kantor mereka mengintip. Ang Seong Owe, pria bermata sipit dengan tubuh gendut itu pun terduduk lemas di atas sebuah kursi. Dikipasi oleh beberapa pelayan wanita yang berpakaian seksi tersebut. Sabar koh, ucap salah satu dari mereka. Owe Lugi besal, Mia, teriaknya. Pintu pun ditutup oleh salah satu pekerja, takut ada sesuatu yang nyasar pikirnya. Melihat serangannya dapat ditangkis dengan mudah, anak buah domino itu kembali hendak melempar botol. Namun, gerakannya kalah cepat, sebuah kursi besi lebih dulu mendarat menghajar kepalanya. Pria berbadan besar dengan tato di sepanjang lengannya, kini diam tak bergerak. Dengan cairan berwarna merah yang mengalir dari kepalanya. Better berlalu menghampiri dua orang kawannya, meraih meja lalu mematahkan salah satu bagian dari benda segi empat tersebut. Batang kayu beradu dengan tungkai kaki seorang pria yang hendak menyerang dari belakang Walls. Pria itu mengerang, merasai lututnya yang mungkin hancur terkena pukulan teramat keras dari benda tumpul. Kang Spaman, seru Walls dengan peluh di dahinya. Awas belakangmu, teriak Better. Si bocah badung sukses tersungkur di lantai. Darah merembes dari hidung serta pelipis kirinya karena sempat membentur ujung meja. Dirinya lengah, sehingga mendapat serangan dari belakang punggungnya. Sial, beraninya kalian mengeroyok anak di bawah umur sepertiku, Walls berteriak seraya kembali menyerang dengan membabi buta. Sebuah tendangan mendarat dengan telak ke kepala pria yang menyerang Walls dari belakang. Membuat hidung pria berbadan tinggi besar itu mengeluarkan cairan merah. Joy mengatur napasnya, tenaganya tinggal setengah. Kau hebat, Om, puji Walls mengangkat jempolnya di sela meninju wajah pria di hadapannya. Pria itu kembali bangkit setelah menyeka hidungnya yang kemungkinan patah itu. Ketika hendak berdiri, Joy kembali mengarahkan kakinya dengan tendangan memutar. Musuh pun berputar di udara sesaat, sebelum akhirnya tersungkur dan tak bergerak lagi. Tinggal 4 orang, tapi nampaknya mereka lebih tangguh, seru Joy di sela aksi tarung mereka. Seriuslah, komodo tua itu memanggil bantuan, teriak Better yang memperhatikan di mana si mafia tua itu berada. Habis kau, Walls berhasil melumpuhkan seorang lagi dengan tendangan di perut dan dada. Sial, kenapa pasukan mereka datang lagi? Umpat Joy, yang tengah menginjak kepala salah satu lawannya yang baru saja ia jatuhkan hingga semaput. Tak
Tak berguna, Domino melempar botol whiskinya, serta menendang meja hingga benda tersebut terjungkal. Melawan 3 cecunguk saja kalian kelabakan, marah Don Domino pada anak buah yang tersungkur di hadapannya itu. Ingin rasanya ia langsung menembak kepala mereka saja. Don, bantuan sudah datang, lapor Jeff, yang melihat dari CCTV di luar klam. Habisi mereka bertiga, jangan biarkan keluar dari tempat ini hidup-hidup. Lalu Domino keluar bersama Jeff dan Nick, sang kaki tangan andalannya. Kunci pintunya, dan pastikan pihak berwajib tidak mencium kejadian ini. Titahnya pada Nick, yang kemudian diangguki oleh pria bule itu. Nick mengunci pintu kelam tersebut, setelah Milna dan kawan premannya telah lebih dahulu menyusup masuk. Pintu terkunci, mereka pun berlalu ke parkiran, memilih kembali ke markas, meninggalkan pertarungan sengit di dalam. Don Domino yakin bahwa pertarungannya akan dimenangkan oleh anak buahnya. Dirinya benar geram, dan memutuskan akan melibas anak buah Arjuna agar pria itu lemah. Sehingga, dirinya dengan mudah akan menggagalkan rencana pernikahan mereka berdua. Hubungi pemilik kelam mondek itu, Nick. Kirimkan tagihannya padaku, setelah memberi perintah. Pria parubaya itu memejamkan matanya dengan senyum yang tersungging dari kedua bibir hitamnya. Seorang pria berkaus hitam ketat, hendak mengarahkan senjata api ke depan. Mengincar kepala pria tampan dengan rambut dikuncir ke belakang. Seringai tercetak di wajahnya, ketika jarinya berhasil menarik pelatuk itu, dan senjata api itu mental menyusur lantai, ketika sebuah lemparan kursi besi mengenai bahu anak buah Domino itu. Entah terpental kemana, karena cahaya tempat itu yang remang membatasi pandangan mata. Sial, umpat pria tersebut, sambil menengok ke belakang. Gerahamnya bergemeletuk ketika tahu sosok yang membuat lengannya terasa nyeri. Bahkan, rencananya gagal untuk menembak pecah kepala orang. Pria itu bangkit seraya menggeram, lalu maju menyerang. Milna berhasil berkelit dari beberapa serangannya. Bahkan wanita tomboy itu sempat mendaratkan pukulan serta tendangannya beberapa kali. Shes, ringisnya, ketika sebuah hujaman kaki dengan sepatu boots itu mendarat ke perutnya. Ia sempat limbung dan hampir terjatuh, seandainya tangannya tidak segera memegang tembok. Abis kau, berani menggagalkan rencanaku, teriak pria itu seraya kembali melayangkan serangan kakinya. Melihat celah bagus untuknya, Milna segera menyerang titik lemah pada area vital yang sedang terbuka lebar. Ark, pria itu mengerang hebat di atas lantai, sambil memegangi bawah tubuhnya. Milna kembali menginjak alat vitalnya hingga pria itu benar tak bergerak lagi dibuatnya. Rasakan, serangan dari jurus menuju impoten milikku. Merasakan ada serangan yang mendekat dari arah belakang tengkuknya, Milna pun bersiap. Melihat dari ekor matanya, lalu bergerak memutar sambil melayangkan tendangannya. Dengan 2 jurus saja Milna sudah dapat merobohkan anak buah Domino yang berbadan kekar ini. Lemah, makinya pada raga yang tersungkur di bawah kakinya. 2 orang lagi roboh, dengan tangan dan kaki yang patah.
Mereka menggeliat di lantai merasakan sakit di bagian tubuhnya. Beraninya mengeroyokku, sekarang rasakan akibatnya. Milna pun tak ingin menghabiskan waktu. Ia segera menghampiri kawannya. Di mana Joy, Better dan juga Walls dikerubuti oleh beberapa orang. Walls menghajar kepala salah satu pria bertato yang menyerangnya. Namun, sebuah pukulan benda tumpul tak ayal mendarat di punggungnya. Bocah badung itu tersungkur, bagus saja Milna datang tepat waktu. Ketika dua orang lelaki berbadan besar hendak menyerangnya secara bersamaan. Beraninya keroyokan, dengan beberapa jurus yang dikuasainya, wanita tomboy itu berhasil melumpuhkan dua orang sekaligus. Terima kasih, Kak. Walls menerima uluran tangan Milna yang membantu membangunkannya. Hati, ada yang membawa senjata api. Namun, aku sudah membuat senjata itu terlempar jauh entah kemana. Semoga, di antara mereka tidak ada yang menemukannya, ucap Milna pada Walls yang tengah terpana. Karena, baru kali ini dirinya melihat wanita maskulin yang sangat cantik ketika dilihat dari dekat. Aku seperti melihat karakter dalam game, gumamnya, ketika Milna kembali menghajar beberapa pria. Bahkan, wanita itu melompat ke atas meja, ataupun bertumpu pada kursi, sebelum memberi tendangan memutar. Satu kepala terpelintir dengan pitingan dari kedua kaki Milna, dan itu terjadi tepat di hadapan Joe. Kedua mata pria maskulin itu membola, melihat aksi dari wanita berambut pixie cut itu. Wow, awesome, serunya, memberi pujian spontan. Milna hanya tersenyum miring sesaat menanggapi ketakjuban dari Joe. Aku bisa sendiri. Milna menampik uluran tangan dari Joe, yang hendak membantunya untuk bangun. Sombongnya, baru juga dipuji dikit, gumam Joy. Tapi menarik, Joy menaikkan sudut bibirnya ke atas menciptakan lengkungan sabit tipis. Milna melempar potongan kaki meja, yang kemudian digunakan untuk menangkis lemparan botol minuman. Beberapa botol berisi minuman yang tidak bisa dibilang murah itu, melayang menabrak dinding hingga pecah berserakan. Bagaikan memukul bola kasti, Better terus melayangkan pukulan untuk menangkis botol yang dilempar oleh seorang pria di depan meja bar. Melihat pria maco yang rambutnya agak gondrong dan dikuncir itu agak kewalahan. Milna berinisiatif mencari senjata api yang tadi terlempar. Milna mengarahkan senter pada ponselnya ke kolong meja. Ah, itu dia. Milna menemukannya di sudut, tepatnya di bawah pot besar. Kemudian ia pun berlari karena seorang anak buah domino juga mengincar benda itu. Milna berhasil menjauhkan pria itu dengan memberi tendangan pada wajahnya. Setelah sebelumnya ia mendapatkan tendangan lebih dulu di pinggangnya. Mereka berdua menangkap senjata api itu bersamaan, dengan sebelah tangan yang terus melancarkan pukulan demi pukulan. Milna membalik pergerakan tangannya, memutar badannya, lalu, dor. Pria di hadapannya pun tumbang, dengan bersimbah darah. Sebab, peluru telah menembus dada sebelah kirinya. Dor. Milna kembali melempar tembakan ke arah dua orang pria yang berada di meja bartender.
Seketika Better pun mendudukkan dirinya sambil menarik nafas dalam. Kau sangat berantakan, Pak, ejek Milna yang melihat rambut Better sudah carut marut tak karuan. Baru saja aku mau berterima kasih padamu, tapi kau sudah mengejekku lebih dulu. Better melepas kuncirannya, kemudian menyugar rambutnya ke belakang. Gantengnya, seru Milna sok kagum. Lalu ia pun tertawa setelah mendudukkan dirinya di sebelah pria maco nan cuek itu. Untung saja aku dan para anak buahku sempat menyusup, sebelum si kadal burik itu mengunci semua akses keluar, desah Milna. Kita harus segera pergi dari sini, sebelum mafia bau tanah itu mengirim pasukannya lagi, bahkan dia bisa saja meledakkan tempat ini. Titah Better. Apa pria yang suka jelalatan itu, harus kuhormati, tanya Milna pada Better, sambil melirik ke arah Joey yang tengah menghampiri mereka berdua. Sambil memapah Walls, yang sepertinya terkilir pada kaki. Tentu saja, dia kaki tangan Tuan Arjuna sama sepertiku, sarkas Better menyindir. Baiklah, bos, ucap Milna dengan serius. Nah, begitu. Wanita tomboy itu malah terkekeh. Kau kenapa anak kecil? Tanya Milna dengan nada meledek pada Walls. Nona, tolong jangan meledekku. Nanti, bukan hanya kakiku yang sakit tapi juga hatiku. Lirih Walls seakan begitu menderita. Milna hanya terkekeh dibuatnya. Dirinya adalah tipikal wanita yang ceria dan mudah tertawa, bahkan pada jokes receh sekalipun. Cepat kita pergi dari sini, Better memerintahkan pada semuanya agar angkat kaki segera. Sebelum ada hal buruk yang berkelanjutan. Lagi pula, tubuhnya serasa remuk. Kepalanya pusing, karena mencium bau anyir darah bercampur dengan wine. Malam itu begitu berantakan, dengan raga terkapar hampir di setiap sudut. Para pengunjung sudah kocar, kacir keluar sejak pertempuran awal. Sedangkan para pekerja, mungkin bersembunyi di salah satu ruangan. Dor, Milna menembaki kunci, dan pintu pun terbuka. Menurutmu, apakah kejadian ini akan tercium pihak berwajib? Tanya Joy pada Better. Kurasa, Don Domino telah mensiasatinya. Karena itu ia dengan percaya diri mengirim anak buah tanpa senjata. Jawabnya, sambil kembali menguncil rambutnya. Siapa bilang mereka tidak bersenjata? Kalau saja aku tak datang tepat waktu, mungkin kepala Anda sudah berlubang, Pak. Tutur Milna. Better menengok cepat ke arah Milna, memasang senyumnya dan berkata, maksudmu kita impas? Better bahkan menaikkan sebelah alisnya. Kejadian di kelam malam membuat Don Domino meradang. Pria itu rugi besar, kehilangan anak buah serta kehilangan uang. Karena harus mengganti kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan saat pertarungan malam itu. Mereka benar tidak bisa dianggap remeh. Dari mana Arjuna mendapatkan anak buah sekompeten itu? Gumam Domino kesal, marah semakin dendam. Aku menginginkan wanita itu, teriak Don di tengah minibar-nya. Nampaknya, pria paruh baya itu sudah mulai mabuk. Aku benar menginginkannya, merasakan tubuhnya. Hahaha, tawa pengusaha aliran hitam itu menggema. Nick, kau harus mendapatkannya untukku. Atau,
tubuhmu akan kulemparkan pada dragonku. Ancam, Domino, membuat Nick mengangguk patuh. Sial, kenapa jadi aku yang harus melakukannya? Sedangkan, wanita itu pasti dikawal ketat saat ini. Batin Nick mengumpat pada nasibnya. Sementara ini, bawa masuk wanita yang dikirim oleh jelita, Titah Don, yang merasa harus mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Yang mana, Don? Tanya Nick, karena jelita membawa beberapa wanita cantik. Yang paling muda itu, yang tubuhnya berisi di beberapa bagian, jelas Domino sambil membayangkan. Tak lama, yang diinginkan Don masuk ke dalam ruangan. Dirinya mengenakan dress di atas paha berbahan satin. Apa Anda membutuhkan saya, Don? Pertanyaan yang manis manja menggoda, keluar dari pemilik bibir mungil itu. Ya, siapa namamu? Cantik, tangan Don melambai memberi kode, agar para pengawal dan kaki tangannya undur diri. Anda dapat memanggil saya Frenta. Kemudian, Jeff dan Nick pun pamit dengan patuh. Kita pun harus bersenang, senang dengan salah satu gadis itu, ajak Nick pada si bisu Jeff. Dikatakan begitu, karena Jeff jarang sekali bicara. Bahkan kali ini, dirinya hanya menanggapi dengan senyum miring yang sebentar. Kukira kau tidak butuh wanita Jeff, gelak Nick, seraya memukul bahu pria salju itu. Jeff hanya melirik sinis kepada Nick. Lihat mereka. Aku yang berambut hitam dan kau yang silver itu. Tunjuk Nick ke arah di mana kedua wanita itu tengah duduk di dalam kamar mereka. Untuk mempersingkat waktu, kita main di sini saja. Komodo tua bangka, apa maunya pria bau tanah itu? Maki Arjuna, setelah mendapat laporan dari kedua kaki tangannya. Bahkan, meja kerja tak bersalah pun menjadi sasaran amukan kepalan tangannya. Better, hubungi ketua klan Toyobo. Aku akan berinvestasi pada proyek mereka. Asalkan mereka mau mengawal pernikahanku nanti, titahnya. Arjuna terpaksa memilih jalan ini. Bekerja sama dengan perusahaan aliran hitam, yang sekaligus adalah penjahat terselubung. Karena usaha mereka dalam bidang penyelundupan dan penyalahgunaan obat-obatan, termasuk vaksin dan sejenisnya. Bahkan, mereka mendaur ulang kembali obat-obatan serta vaksin yang sudah kadaluarsa. Melawan mafia harus dengan mafia juga bukan? Lagi pula, klan Toyobo akan mendapat dua keuntungan sekaligus. Pertama, mereka akan mendapatkan suntikan dana. Kedua, mereka akan dapat jalur serta alasan untuk menghabisi saingan mereka, yaitu klan Durex yang dipimpin oleh Don Domino. Arjuna mengerti sekarang, dendam Domino pada kakeknya akan dialamatkan padanya. Setelah Better keluar dari ruangan itu, Arjuna bangun lalu berjalan menuju jendela besar di kantornya. Susi menghampiri pria yang sebentar lagi akan menjadi suaminya itu. Kenapa dia mengincarku? Apa masalahnya? Tanya Susi dengan segala kerisauan hatinya. Wajah itu terlihat khawatir. Semua rencana mereka yang tinggal menghitung hari tidak akan berjalan sesuai rencana. Ada saja yang ingin merusak kebahagiaannya. Padahal, dirinya sudah ingin melepas semua dendamnya. Ia hanya ingin tenang,
menjalani siklus kehidupannya di masa depan. Sama mewujudkan mimpi mereka berdua, ia dan Arjuna, memiliki asa dan cita yang satu tujuan. Semua itu sebenarnya ditujukan padaku. Kau hanyalah korban, karena dirimu sudah menjadi bagian hidupku saat ini. Komodo tua itu hampir menikah dengan kakakku. Jelasnya, dia memaksa kakakku agar mau menikah dengannya. Sampai kadal burik itu menghabisi nyawa kekasih Kakmia. Jelas Arjuna menceritakan kisah yang sebenarnya berat untuk ia kuak lagi. Lalu bagaimana dengan kakakmu? Apakah dia? Susi tidak melanjutkan katanya. Karena dilihatnya, raut wajah Arjuna yang berbeda. Domino merekayasa semua kejadian, membuat Kakmia percaya bahwa kekasihnya pergi dengan wanita lain. Namun, kakek yang membongkar semuanya pas di hari mereka akan menikah. Lanjut Arjuna, pandangannya menerawang ke depan, menembus kaca jendela ruang kerjanya. Kakmia tak bisa menerima kenyataan dirinya yang termakan kebohongan Domino, hingga membuatnya membenci kekasihnya yang tak bersalah. Akhirnya, Kakmia ditemukan tewas di dalam bathtub. Dia menyetrum dirinya sendiri. Saat itu, aku baru saja menginjak sekolah taman kanak. Arjuna memejamkan matanya, napasnya tercekat. Aku masih ingat bagaimana kakek histeris dan begitu kehilangan kala itu. Sejak pulang dari pemakaman, dirinya tak pernah berbicara lagi. Seakan menyalahkan dirinya sendiri, tapi bila kakek membiarkan Kakmia menikah. Bukankah itu sama saja? Arjuna menoleh berharap dukungan dari calon istrinya itu. Kakek tidak salah, kejadian itu di luar prediksi semua orang. Kakmia mungkin merasa teramat bersalah pada kekasihnya. Dan juga menyalahi dirinya sendiri yang sudah masuk ke dalam kebohongan Domino. Jelas Susi membuat Arjuna mengangguk pelan. Seharusnya kau yang dendam, bukan si kadal burik itu, kesal Susi, dengan mengepalkan tangan di sisi tubuhnya. Komodo tua itu menyalahkan kakek. Semua karena sebab kakek membongkar kenyataan. Menurutnya, kakek adalah penyebab wanita yang dicintainya pergi untuk selama-lamanya, dengan cara yang tragis. Lanjutnya lagi, membuka kenangan itu. Tua bangka itu begitu terobsesi dengan Kakmia, hingga ia kesetanan dan memaksa membongkar makam. Mengatakan bahwa Kakmia adalah miliknya, ratunya, sehingga tidak pantas berada di dalam tanah. Arjuna memijat pelipisnya. Heran, kenapa Domino semakin gila saja? Mengapa kini seakan dejavu baginya? Arjuna mendekati Susi, lalu meraih tubuh ramping itu, menariknya untuk masuk ke dalam rengkuhannya. Kau jangan khawatir, aku pasti akan dapat menggagalkan rencananya kali ini. Si tua itu sudah saatnya pensiun bernapas, yakin Arjuna mengecup dalam ujung kepala wanitanya. Susi melingkarkan lengannya pada tubuh gagah perkasa itu, menyusupkan wajahnya ke dada bidang Arjuna. Menghirup banyak aroma tubuh yang membuatnya selalu nyaman dan tenang. Bersambung.